Siapa tuh orang Kristen yang udah di surga? Pengen tahu. Pengen tahu. Kalau saya, jadi dia mati terus udah di surga gitu. Nah, gitu. Lanjut. Kalau saya itu ingin ngomong gini ya ke teman-teman Kristen yang suka nonton kesaksian gitu ya, baik di gereja ataupun di YouTube gitu ya. Kalian tuh coba be smart gitu ya. Coba kita lihat dia tadi ini. Dari tadi ketika dia menyebut kalimat thayyibah, nggak ada yang benar. Ya. Apalagi baca Al-Fatihah tadi, itu artinya apa? Dia memang dari kecil itu nggak pernah belajar Islam. Dia Islam itu Islam keturunan. Kemudian dia mengalami luka-luka batin, ya. Tadi dia mengatakan dia anak bontot, ya. Terlantar dia kemana-mana sebelum akhirnya ketemu janda anak 4 tadi, ya. Jadi ini luka-luka batin, murtad karena luka-luka batin. Jadi teman-teman Kristen, kalau ada yang ngasih kesaksian murtadin, ngaku-ngaku murtad, ayolah, cerdas dikit, karena dibodohin, ya. Gitu aja, akhirnya kan ngumpulin berkat-berkat untuk dia, dan dia tertawa-tawa, itu bisa jadi. Ya, takiyah. Lanjut. Kalau aku kontra sama Ustadz Abdul Malik gitu. Untuk kawan-kawan Kristen, kalau ada murtadin, kalian harus menyisikan seluruh kekayaan harta kalian untuk murtadin ini. Karena orang Islam masuk ke Kristen itu langka. Ya, kasih dia uang setiap bulannya sampai dia nanti mati masuk ke kerajaan sorga. Kasih uang dia. Jarang-jarang orang Islam loh masuk Kristen. Harus gitu. Lihat Saifuddin Ibrahim. Dia mendapatkan rumah, mobil, dan istri. Ketika di Islam dia banyak hutang, ketika di Kristen dia punya rumah. Jadi ini siapa namanya ini? Siapa dia namanya? Ada namanya nggak dia? Wisno. Assalamualaikum. Wisno. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi ini Wisno harus dikasih uang. Untuk Wisno, saudaraku di sana yang sudah pindah ke Kristen, kalau belum dikasih uang, DM ini ya, DM Perahistar ya. Biar nanti gue suarakan terus supaya pertolongan uang yang lu tidak dapatkan di Islam selalu lu dapatkan di Kristen. Serius, akan gua tolong lu untuk menyuarakan. Maksudnya bukan gua nolongin lu duit, enggak anjir. Itu orang-orang Kristen lah. Oke, sip, lanjut. Izin ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Akhi Angon dan juga ini Kampretos. Lanjut. Dan di dalam pergumulan batinku, Tuhan benar-benar menjawab di dalam hati saya. Untuk saya tidak ragu mengikuti dia. Dan Alkitab mengatakan hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak ada kerugian itu di dalam Yesus. Hidup untung, mati pun untung. Dan keselamatan itu pasti, bukan mudah-mudahan ataupun insya Allah. Melainkan pasti. Singkat cerita, akhirnya kami sudah mau nikah. Dan saya pun minta restu kepada orang tua saya. Sebelum saya minta restu, saya sangat khawatir, sangat bimbang ya. Nanti apa tanggapan keluarga saya, tanggapan tangga saya ketika saya mendengar saya menjadi orang Kristen ya. Bagaimana nanti tanggapan ibu saya ketika saya menjadi orang Kristen, saya mau menikah dengan orang Kristen. Kan ibu udah meninggal, Udah meninggal loh. Udah meninggal anjir. Wah, lupa skrip nih. Lupa skrip. Tapi benar-benar batin saya juga. Kenapa dia tadi ngomong apa? Mau nanya ibunya. Lah ibunya udah meninggal. Saya minta izin lah saya sama orang tua. Tidak ada saya kan sekarang udah meninggal loh. Coba kontak Wisnu. Dan sekarang Aduh, kepleset dia. Udah meninggal. Saya sudah pengen menikah lah. Dan pacar saya ini orang Kristen, Mak. Ibu saya menjawab, ya nggak apa-apa, nanti dia juga ikut menjadi orang Islam. Ibu saya menjawab seperti itu. Saya bilang, enggak Mak, saya mau jadi orang Kristen. Loh, kok bisa? Saya jawab, iya Mak, saya nyata. lagi ya?
Enggak, arwah mamanya tinggal di rumah dia. Jawaban cuma simple. Hebat dia. Ya sudah, kalau emang kamu nyaman, kamu damai menjadi orang Kristen. Dan kecemasan saya langsung. Woi, kagak ada emak yang kayak gitu coy. Aduh, sekarang-karang udah Cep. Itulah luar biasanya iman Kristen. Enggak, bapak mama udah meninggal waktu dia masih kecil, hidup lagi coy. Itu sangat nyata, sangat dekat di dalam kehidupan kita. Berubah menjadi sukacita. Dan akhirnya kami menikah. Keluarga saya pada datang dari kampung dan datang juga ke gereja setelah menikah. Tinggal di kontrakan ya, bisa bilang satu petak lah di Jakarta dengan hidup seadanya, dengan menghidupi 4 orang anak dari istri saya. Ini tetangga lu kali Bang Handi? Saya juga bukan orang dari keluarga orang yang kaya, hidup pas-pasan, hanya kulit tukang jahit. Di pause dulu. Saya bahwa Tuhan yang Stop dulu. Bang, ini tetangga lu kali, Jatinegara dia. Tetangganya ini Alayubi nih. Kayaknya justru Edo Tensei itu memang dia. Dia masuk Kristen. Dia masuk Kristen karena menikah dengan wanita Kristen. Setelah masuk Kristen, masih ada videonya itu di YouTube. Dia itu bingung, kenapa di Kristen ini kok terkesannya rebutan, ada yang Tritunggal, ada yang Oneness, katanya gitu. Jadinya dia bingung setelah masuk Kristen. Terus kalau tidak salah saya masih ada videonya. Dia itu pada saat dibaptis bayarnya mahal katanya. Jadi dia ngeluh. Kena dia. Gitu ceritanya Jul. Anjir. Mau bayar. Laginya udah bingung kita. Mana coba diputer yang tadi itu, yang tadi bilang sama Akhi Alayubi. Belum ada di sini. Di YouTube-nya, di kesaksian YouTube. Alayubi biasa hobi koleksi ginian ya. Oh. Videonya masih panjang. Udah lah cukup itu. Numpuk itu, udah numpuk. Dia kalau nggak salah kurang bersinar. Ini Murtadin ini kurang bersinar dia karena kesaksian dia tuh kurang keren. Tidak menjual dia, tidak menjual. Tidak menjual. Loh, kalau yang menjual tuh begitu. Sebetulnya di awal-awal dia itu menjual. Berhubung dia nyerang apa ya, katakanlah sinode atau gereja gitu. Dia akan mengeluh. Katanya baptis 1 orang 2 juta, katanya gitu kan. Ya mungkin karena dia membuat kesaksian seperti itu, ya pada akhirnya ya tidak di up lagi. Mungkin seperti itu. Aduh, nggak bisa gitu dong, orang-orang Kristen ini gimana? Ini domba yang baru kembali ke kandangnya. Harus dikasih uang. Ya, harus dikasih uang. Terlebih dia ini dulunya Islam loh. Kalau orang Islam masuk Kristen, lihat Saifuddin Ibrahim, harus dikasih uang. Tapi dia bukan, kalian nggak boleh meninggalkan kayak begitu. Dia bukan tamatan santri. Saifuddin kan mantan pengajar. Tapi Jol dia punya ilmu biarin aja. Bisa hidupin orang mati Jol. Ini nggak bisa, ini bukan game. Ibunya sama. Nggak bisa, ini game. Wah, nggak bisa, ini orang Kristen. Nggak boleh, nggak boleh. Ini Madara. Wisno, gua perjuangkan hak lu di Kristen. Kores, meskipun Saifuddin Ibrahim itu mantan pengajar, ya, pernah mengajar sewaktu di Islam. Ingat tuh teman-teman Kristen, amanat agung dari Saifuddin Ibrahim. Nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen, kata Saifuddin. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen aja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Opi, Nobi, kerja sama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. Amanat Saifuddin itu. Udah Cep, video kedua Cep, terakhir Cep. Udah inilah. Ini gembel ini. Nah ini dia nih. Nah tadi lu baca dulu videonya nih. Ini baca dulu. Ayat Al-Quran ini saya jadi Kristen. Nah silakan
Silakan teman-teman disimak. Is qalatil malaikatu ya Maryamu inallaha yubashshiruki bima kalimatin ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajiha di dunia wal akhirati wa minal mukor. Ayah saya ini orang yang sangat-sangat marah ketika mendengar saya menjadi pengikut Kristus, karena dari dulu kita dididik untuk bisa taat pada agama Islam, agama terdahulu. Kok bisa-bisanya dalam keluarga baru saya yang yang bisa dikatakan murtad ya. Kalau saya sendiri mengatakan bahwa saya ini bukan murtadin tapi mustaqim, artinya sudah menemui jalan keselamatan. Right. Ini doang? Cuma ini? Itu doang, artinya ada ayat Al-Quran. Kalau nggak salah Al-Sukrut ayat 61 itu ya. Dia baca itu dia murtad. Itu intinya itu doang. Surat ketiga yaitu Ali Imran. Udah Ali Imran. Ali Imran ya? Ayat yang ke-45. Oh, Ali Imran 45. Is qalatil malaikatu ya Maryamu inallaha yubashshiruki bima kalimatin ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajiha di dunia wal akhirati wa minal mukor. Ayah saya ini orang yang sangat-sangat marah. Tunggu pendek memang videonya. Ada mau nanggapi itu loh. Ali Imran 45 dia baca dia murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya murtad aja lah, nggak apa-apa sih. Tapi nasib mereka pada kemana ya? Ada yang bilang 70 bidadari itu res, kasih paham res. Mending nikah dengan bidadari atau nikah dengan Tuhan res, kasih paham res. Oh, kawin dengan Tuhan. Kawin bentuk Tuhannya bentuk domba dikawin ya, aneh ya oke. Lanjutlah, chat. Mana videonya? Bang Heri masih Ini- Medan, Bang. Ini dilanjut yang mana? Yang murtadin ini lagi, si Wisnu ini tadi. Baru ada yang di Medan, Bang Ayubi. Belum ada. Udah nggak ada. Lain. Nggak ada nilai jualnya lagi itu. Ini makin Nggak menjual dia, nggak menjual dia, nggak laku. nggak laku. Dia nyesal kan masuk Kristen, nyesal ternyata dibaptis bayar. Nyesal dia serang tuh beberapa denom. Dia nyesal dia gitu. Di channelnya Joshua Teu, Pastor Joshua Teu, dia itu berkeluh kesah Bang Andi. Kurang lebihnya tuh seperti ini ya. Saya ini dari Islam masuk Kristen, tapi setelah masuk Kristen saya jadi bingung Pastor, katanya. Loh, kok jadi bingung? Kenapa kok? Ditanya tuh sama Pastor JT kalau tidak salah ya. Kenapa bisa jadi bingung? Ya, karena di Kristen itu banyak aliran, banyak denom gitu kan. Tuhannya sama, tapi konsep ketuhanannya berbeda katanya. Ada yang Yesus itu satu-satunya Tuhan, ada yang Yesus itu satu di antara yang tiga, katanya gitu Bang Andi. Jadi ya maju kena, mundur kena Bang Andi. Tapi udah kadung murtad, mau gimana? Ustadz Malik, gimana? Solusinya gimana? Bertaubat dengan sungguh-sungguh gitu ya Ustadz Malik ya? Iya, ya bertaubat dengan sungguh-sungguh kalau memang ada. Jadi kan gini, saya ngobrol dengan orang dekatnya artis idol yang sempat murtad itu siapa ya? Nania. Nania. Nah, itu saya bilang, Nania itu kan dia kenapa murtad? Karena memang dia nggak punya basic agama Islam, pendidikan ya Islam secara terstruktur dan sistematis lah dari keluarganya gitu kan. Ya kan kita bisa lihat ya bagaimana dia suatu saat menjadi seorang Muslim. Lalu kemudian dia kan murtad. Nah pas murtad,
Jadi murtad dia ini ya karena kebodohan dia. Semoga ini nggak kena benat ya. Karena kebodohan dia, karena kejahilan dia. Ya, jadi ketika dia sepanjang menjadi Kristen, dia mendapati bahwa ajaran Kristen ini kok nggak masuk tuh barang gitu. Konsep ketuhanannya gitu ya. Masing-masing denom punya doktrin yang berbeda, masing-masing aliran punya doktrin yang berbeda. Dan ini masalah usul ke dalam agama kita ya. Kalau ini dalam agama kita masalah usul, ya saya agak bicara panjang sedikit. Contoh, di dalam Islam itu kan ada beberapa aliran teologi ya, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Syiah, hatta Mujassimah ya, hatta Mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika ditanya siapa Rob dan siapa ilah, ini semua aliran ini akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada sosok lain, nggak ada ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan kemudian di beberapa permasalahan lah. Oke, kita skip itu. Nah, kita di situ di usul akidah kita tuh insya Allah sama semua. Nah, mereka ini kan di usul konsep ketuhanan. Makanya bagi yang tadinya murtad kemudian masuk Kristen, ya murtad dari Islam masuk Kristen, dan dia dapati Kristen ini problemnya tuh di wilayah usul, maka dia kemudian akan belajar lagi tuh Islam kayak Nania tadi, ya. Maka dia mau alaf, nah, dia bertobat kepada Allah, cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Nawawi, nanti saya cari di dalam kitabnya, amaliyah dia yang terdahulu itu kembali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan kembali. Ya, sebagaimana orang yang sempat riya, bertobat dari riyanya, dikembalikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman-teman muslim yang dulu murtadin yang mau balik Islam, cukup bertobat kepada Allah. Berangkat dari hati benar-benar. Ya. Itu aja sih. Yang gue tahu Nania itu dia itu ditanya, kalau di Kristen itu, kalau sudah menjadi Kristen kamu tidak bisa mendoakan lagi orang tuamu nanti. Dibacakan Pengkhotbah 95. Di kita Jadi kan juga nggak bisa Bang Handi. Di Kristen nggak bisa lagi mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Nggak bisa, kita kan juga nggak Bang Handi. Kita nggak bisa mendoakan keluarga kita yang murtad ketika dia mati kan. Enggak, iya. Kalau sesama muslim kan masih saling mendoakan. Iya. Kalau dia kan udah waktu itu masih Kristen, kasih Pengkhotbah 95 kan, Nania itu. Oh begitu ya. Jadi benar-benar saya putus hubungan dong dengan orang tua saya. Iya. Sedih kan, nangis. Akhirnya kembali ke Islam dia, memeluk ibunya. Gitu. Iya, kalau di kita juga kan orang tua, kalau misalnya ada orang kayak seperti mu'alaf lah. Mu'alaf ini kan kalau di Amerika tuh ya bikin kesaksian tuh salah satu yang bikin dia nangis itu Bang Andi. Nggak bisa lagi mendoakan kedua orang tuanya, gimana? Karena orang tuanya dalam keadaan kafir gitu kan. Ya itu ujian dia terbesar gitu. Nah, kalau saya dapat info tuh dari teman itu, ya si Nania itu akhirnya belajar lagi gitu kan, belajar Islam. Dia ngaku lah selama ini nggak belajar Islam, kayak si Wisnu tadi itulah gitu lah. Ya, murtadin kan kayak gitu. Kalau nggak mantan aliran sesat, ya kan? Ada tingkatannya ya Ustadz ya. Ahli maksiat sama orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Kayak si Wisnu tadi itu kan beberapa poin yang saya tangkap. Salah satunya juga putus asa dari rahmat Allah, dia kan. Ya, alasan dia itu. Jadi orang-orang problematik semua yang murtad itu. Saifuddin Ibrahim itu mantan aliran sesat, NII itu kacau itu. Dia kan orang NII, Saifuddin Ibrahim itu. Betul. Makanya dia ngaco. Kalau umat Islam itu Indonesia itu benar-benar ikut Al-Quran, seharusnya kita ini sudah harus mereka bunuh katanya. Kan dongo. Itu ayat bicara tentang qital, ya. Di medan qital, di medan perang, bukan di medan muamalah, di bab jihad, bukan bab muamalah. Kan ngaco itu. Ya itu memang NII seperti itu, gitu loh pemahamannya. Makanya ada tuh Ustadz ya, orang ya saya respect sama dia meskipun dia itu orang Kristen gitu, tapi saya respect. Dia sempat bilang begini Ustadz, kalau memang Islam itu mengajarkan boleh membunuh orang kafir,
Lihat aja Indonesia, berapa persen umat Islam di Indonesia katanya? 87%. Nggak sampai seminggu, habis kita katanya. Habis kita katanya. Tapi kan nggak seperti itu ajaran Islam katanya gitu kan. Ya, yang Kristen aja tahu. Apalagi Saifuddin Ibrahim yang mantan Islam. Lalu mengatakan Islam itu mengajarkan penggal ini, penggal itu. Ah, penipu loh, Din, penipu. Andalannya kan itu surat Taubah ayat 29 itu kan ayat andalan mereka. Taubah sama Al-Baqarah. Ayat itu berbicara tentang ketika itu kan perintah jihad belum ada. Umat Islam tuh banyak yang orang-orang kafir Quraisy dulu banyak yang masuk Islam. Kemudian setiap dalam perjalanan ya umat Islam ini banyak yang dibunuh di tengah jalan, dijebak, ya dirampok dan sebagainya lah ya. Ya, semua orang kafir Quraisy. Maka turun ayat jihad tadi. Maka kalau kamu sudah dihadang, bahasa dibegal sama orang kafir, perang sama orang kafir, lawan dimanapun kau temui mereka. Bukan di tetangga kita non muslim lagi jemur pakaian terus kita bunuh, kan kita bunih gitu kan. Ngadi-ngadi, enggak paham. Maka dengan capek juga sebenarnya. Di Al-Maidah teman-teman ayat 100 bagus nih kalau kita bacakan. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyak keburukan itu menarik hatimu. Maka bertawakallah kepada Allah, wahai orang yang punya akal sehat, agar kamu beruntung. Jadi saya mungkin hanya mengingatkan kepada sahabat-sahabat kami, wahai kalian-kalian ya, yang hari ini sedang dalam kondisi ketidakkuatan terhadap Islam, ya, dan kalian ketika mendengar pernyataan-pernyataan barusan, ya ketahuilah. Pernyataan mungkin menarik hati kalian, tetapi itu keburukan. Fitnah zaman di akhir zaman seperti kita sama pahami bahwa mereka akan berkata-kata yang seakan-akan surga, tapi neraka yang mereka suguhkan. Atau sebaliknya, banyak narasi dari muslim seakan-akan itu neraka gitu kan, tapi itu surga. Maka saya mengajak diri saya dan teman-teman khususnya untuk kemudian mengevaluasi diri. Ketika mereka keluar dari Islam, mereka tidak terbebani dengan sholat, puasa, berjilbab. Kenikmatan yang mereka dapatkan, ya, atau dalam arti kebebasan kan, tanpa batas, tanpa sesuatu yang membatasi mereka. Tapi itulah yang menjebak diri mereka sendiri, gitu. Dan bersyukurlah kita hari ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk ruku dan sujud. Dan sandarkan itu bahwa Allah memampukan kita untuk sujud dan ruku gitu. Jangan diaku oleh kita. Allah lah yang mentakdirkan kita hari ini untuk menerima Dia sebagai Tuhan kita, Allah kita, sesembahan kita, yang menciptakan diri kita. Ruku sujud juga atas izin Dia kan begitu. Ya, dan bersyukurlah itu. Karena dengan itulah, dengan sujud itulah sesuatu bahasa Gusba itu, sesuatu kenangan yang tidak bisa dinarasikan nanti. Karena terindah kita ya sujud itulah, bukan bersenggama dengan si Ano yang sekian miliar atau sekian juta, bukan. Tetapi kita ruku dan sujud kita. Maka sekali lagi saya katakan ke teman-teman, jangan sampai ucapan-ucapan mereka, kalimat-kalimat yang mereka justru adalah jelas. Ya, seperti yang sering bahas oleh Kang Ista, Kang Farah, teman-teman ya semuanya, Ustadz Juma dan semuanya termasuk Abdul Malik dan Ustadz kita ini sangat jelas. Betapa mulianya Islam, betapa hebatnya Islam, dan betapa buruknya kekristenan sendiri. Ya, Tuhan yang bukan Tuhan dipertuhankan, ya tunggulah kehancurannya. Pondasinya nggak kuat. Ya, jadi yakin dan percaya bahwasanya mahkamah Allah itu jelas adanya. Kita harus yakin dengan kesabaran kita hari ini, ketidakkemampuan kita, kekurangan harta benda, ya malapetaka, kesengsaraan, apapun yang sedang menimpa kita, bertahanlah di sana. Gigitlah itu dengan gigi gerahammu gitu kan. Karena ketika kita melepaskan itu, maka hancurlah Islam kita. Gigitlah Islam ini dengan apa? Dengan gigi geraham kamu, dengan kekuatan yang sangat-sangat maksimal. Ketika abai dengan keislaman kita, abai dengan sholat, zakat, puasa, haji kita, abai dengan apapun syarat syiar-syiar dalam Islam, maka ya Islam yang akan hancur. Begitu saja yang bisa kita ajak kepada teman-teman, ke diri kita masing untuk kemudian yuk, ya, hadapkan wajah kita kepada Allah dengan lurus. Jangan berpecah belah karenanya. Jangan sampai kita termasuk orang yang terkena jebakan-jebakan iblis. Begitu. Lanjut teman-teman. Mohon maaf. Izin nambah. Oke, saatnya kita mencari Oten kalau begitu.
Jul. Ya, tunggu dulu, ini aku satu lagi, Bre. Ada yang belum gua bubukin dari yang video yang awal itu, si ibu-ibu McGrip. Nah, jadi soal Nabi Muhammad itu penyesat karena dia bertemu dengan siapa katanya? Bertemu dengan Allah pakai wau. Jadi masuk neraka katanya. Lah, ini Allah berkata kepada Nabi ya di sini. Tunggu. Yang ini kan? Nah, di sini sama Kang Kores, ada yang lupa saya tadi sambil teman-teman di bawah ya, mohon maaf, saya minta izinnya kalian untuk memfollow saya karena alhamdulillah saya belum bisa buka open cam ini. Sengaja saya naik minta arahan dan sumbangan kalian untuk kemudian memfollow saya sehingga saya bisa open cam. Ya Uti, Nona mungkin diarahkan untuk memfollow ya teman-teman, di follow tolong. Saya belum bisa buka data ini. Ini ada 1.300, semoga bermanfaat untuk perjalanan dakwah saya di. Maaf, tadi Pak Angon saya jauh dari perangkat tadi ngomong apa saya nggak dengar. Maaf. Minta di follow, saya minta di follow Ti. Teman-teman tolong di follow ya Pak Angonnya ya. Mungkin ini akun baru. Ya Ikhwan. Akunnya sudah kena tombak. Silakan di follow. Beliau adalah penatuannya para debater yang ada sekarang, Ikhwan. Dituakan zaman Zoom. Jadi follow. Karena banyak petua-petua mutiara keluar dari lisannya gitu. Sip. Nah ini ya, perkara katanya Nabi Muhammad masuk neraka. Lihat ini, baca surah Al-Fat, firman Allah kepada Nabi. Lihat apa yang dibilang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Masa masuk neraka dibilang menang? Lalu di sini Allah berfirman lagi kepada Nabi, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini nikmatnya sempurna, masa neraka? Ya surga dong kawan-kawan. Ya sahabat. Gimana sih ini ibu-ibu ini? Ya sahabat Nabi saja dijamin surga sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, gimana pun anaknya malah masuk neraka. Ini kan ngadi-ngadi. Nah, terus perhatikan ini. Ini jaminan surga nih. Sempurna nikmat sama dengan surga. Terus di sini memberikan kemenangan yang nyata. Ini berkaitan sama yang apa? Nanti silakan dipikirkan sendiri. Kalau ibu-ibu yang di Grab itu udah lihat video kami, perhatikan di KPR 323 akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah ini nih, di bawah mimpi aja nih. Siapa Nabi itu yang ngebasmi umatnya kalian itu siapa? Gitu my bre, selamat datang di kebenaran. Nah terus perkara siapa yang di neraka, kita main yang tertulis aja gitu kan ya. Nah misalnya kita baca di KPR 2 nomor 27. Di sini dikatakan begini. Sebab engkau, nya gede, tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Lihat di 31-nya. Karena itu ia telah melihat, ini Petrus, ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi siapa nih Nabi kami yang di neraka, atau Yesus kalian yang di dunia orang mati? Yang mana yang benar nih? Kita main yang tertulis saja gitu. Nah itu aja pembubukannya ya. Selamat datang di kebenaran. Inilah dalilnya siapa yang di dunia orang mati dan siapa yang memfitnah Nabi kami di neraka. Berikutnya kita kembali kepada Wisnu. Wisnu tenang. Apa? Di Papua suku tuh yang mengatakan bahwa mereka yang benar. Tunggu.
Sebelum ke Papua suku. Nah, sama Wisnu ya, Wisnu perhatikan, lu itu pernah Islam ya, lalu lu masuk Kristen. Maka orang-orang Kristen harus menghidupi lu sampai lu meninggal nantinya. Semua harta orang Kristen harus diberikan kepada lu, sebagaimana Saifuddin Ibrahim mendapatkan hak seperti itu. Tenang Wisnu, gua perjuangkan harta orang-orang Kristen untuk lu. Lanjut. Ayo Wisnu, kita dukung. Jadi ucapan Papua suku nih, ya cukup kita jadikan, ambil hikmah dan pelajaran. Ayo kita umat Islam yuk, kita kembali, kita perdalam lagi Al-Quran kita, ya kita lagi jaga sholat kita. Karena apa? Tadi saya bilang orang-orang yang murtad itu rata-rata apa? Mantan pengikut aliran sesat atau ahli maksiat yang banyak meninggalkan sholat, ya, meninggalkan syariat Allah, kemudian dia berputus asa dari rahmat Allah. 72% umat Islam buta huruf Al-Quran, dan hanya 39% umat Islam yang mengerjakan sholat di Indonesia ini. Jadi kalau memang murtad di Indonesia bertambah, sudah tahu kami siapa yang murtad, adalah mereka-mereka yang meninggalkan syariat. Istiqomah, tidak meninggalkan syariat, insya Allah istiqomah, terus berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Jadi ucapan Papua suku nggak akan terjadi. Ya. Amin. Amin. Terjadi di Filipina, apa yang terjadi di Thailand Selatan, apa yang terjadi di Andalusia, tidak terjadi di Indonesia, insya Allah. Allahumma ja'al hadza baladan Indonesia baladan aminah. Nah, amin. Ya, gimana Papua? Papua nih Kristen apa Muslim, Jul? Kristen. Dia aja komennya. Kristen. Dia ngetik apa sih? Gue nggak baca, gue fokus di data tadi. Islam sudah mau punah, dia bilang. Turun Papua. Aduh. Islam sudah mau punah gimana? Loh, Kristen woi. Kristen itu berkurang dari 20.600.000 jadi 20 juta berapa ratus. Kenapa Jul, itu? aku izin bertanya, Jul. Julius ini kan mu'alaf toh. Mu'alaf. Aku izin bertanya, Jul. Pernah nggak kamu menonton, mendengar, atau apalah istilahnya ya kan, orang kaya raya, orang Islam yang kaya raya lalu murtad masuk Kristen? Ada nggak di Indonesia sejarahnya? Tunggu. Ada Asmiranda. Apaan, Jul? Lo Asmiranda kan kaya. Gara-gara ini. Oke, Ikhwan, demikianlah berita yang Tuh sama Vina tuh dibilang. Sekarang dibalik, ada nggak orang yang kaya raya, bahkan apa ya, tarafnya itu mungkin sudah miliarder atau triliuner gitu, yang mu'allaf masuk Islam karena menemukan jalan kebenaran? Ada nggak di Indonesia ini? Banyak. Yusuf Hamka, siapa lagi? Banyak ya. Kalayubi. Kalau aku mu'alaf dari Orok, Jul. Ustadz Malik juga mu'alaf dari Orok. Sekarang susah nyari oten. Aku bingung bedain namanya. Yang Muslim mohon ini ya. Soalnya kalau banyak yang minta naik, aku bingung nih siapa. Saya turun aja, Kang Jo. Mungkin terima kasih semuanya teman-teman atas follow-annya ya. Sekali lagi di sini banyak sekali guru-guru. Makasih. Saya juga izin turun, Jul. Izin turun, istirahat, Jul. Aduh. Oke. Jangan lupa lagi utang sama Kores. Aki Budak Angon, si Kores ada utang kan? Bang Zuma, Ustadz Malik, Kores, Cebi, Julius, semuanya semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Oke, kita sortir dulu. Ada Bang Edi Brunsu, siapa nih? Ya, dari Kristen, Islam, atau ateis? Halo Bang Edi. Bang Rido 88.
Malam. Oh ya, Alayubi pensiun. Aku turun, aku muslim. Oh ya udah. Sekarang kita lagi nyari Oten dulu. Kalau nggak ada Oten kita tidur. Kebanyakan muslim ya, bingung aku nih. Cep. Udah aku naikin tuh. Udah aku naikin satu tuh. Loh, mana tadi? Muslim ini rata-rata muslim. Atau kita oten kan? Jangan. Inilah Paulus. Ya, Alayubi pensiun dia, guys. Pensiun, lagi stres dia. Baru siap bertapa. Pensiun apa, Bre? Pensiun konten. Kok bisa gitu? Karena lagi stres ya, kena azab. Dismon. Kena azab. Enggak, dia nggak kena dismon, dia kena azab. Azab apaan dia? Azab gara-gara Gus Miftah. Jadi? Ya panjang lah ceritanya. Nggak jelas sih anjing lu tuh yang ngasih info. Loh. Ini sih Agung ngapain sih? Gung, naik doi. Gung, pusring Gung. Bikin konten Gus Miftah mungkin maksudnya ya. Iya ya. Hoi. Gung ngapain kau? Agung. Bang Agung. Ada nih penghujat res. Wah, mereka sangat cinta dengan pagan Quraisy yang telah kalah oleh Islam. Cinta. Ada Olan. Wah, apalagi dia? Berarti kau mengakui kalau dijajah sama orang Islam pagan Quraisy. Pagan Quraisy kalah sama Islam, Bre. Ya, hancur. Dijajah. Oh, iya, terus sama seperti Yesus dijajah Yahudi. Pagan Quraisy dijajah oleh Islam. Terus tempat ibadah pagan Quraisy itu dijadikan Mekah gitu. Tempat ibadah gitu. Jadi punya Islam semuanya. Nggak makan mereka ini. Apa sih? Coba Kristen bisa menang di Indonesia nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena sama kayak pagan Quraisy. Nggak ngomongin Yesus, nggak makan kau. Enggak, gue ngomong Bismillah, gue bukan Bismisus. Udah biasa orang Islam kayak gitu. Udah biasa orang Islam kayak gitu. Kalian selalu tersakiti, kena bom bunuh diri. Kami kena bom. Bukannya langsung ke sorga kan? Kalau disakiti kan langsung ke sorga. Kenapa nangis? Maksudnya gimana? Kalian kalau misalnya disakiti itu kan langsung ke sorga, mati kan langsung ke sorga tuh. Kenapa nangis? Emang yang nangis siapa? Cuman kami itu yang kena bom bunuh diri. Kami dibom, tidak, keluarga kami hilang tangannya, matanya hilang, mewek aja. Nyembah Yesus mewek aja, mental korban, nangis aja. Kena bom nangis, gereja digusur nangis. Nangis mulu kerjaan jadi agama. Kami nggak ada break, kami mental kami mah udah. Apa itu tiap-tiap gereja kami digusur, kami tidak boleh beribadah, nangis aja terus kerjanya. Ya kan, apa sih agama lu tuh ini bayi ya? Agama bayi ya? Balas, tapi nangis mulu ya? Tapi kan nggak kami balas, Bri. Kabur aja bang, nggak bahas. Tanpa lagi tiap hari bahas gereja tidak boleh begini begitu. Bunuh-bunuhan agamamu itu. Iya, dibunuh nangis. Oh, kami dibunuh nangis. Kami kena bom nangis. Gereja kami tidak boleh dibangun nangis aja terus. Bukan nangis. Ini Yesus lo kapan sih bela lu? Ya wajar lah ngomong sedikit, gimana sih, masuk senang gitu. Wajar lah ngomong nangis aja kerja. Itu bukan apa, bising, kuping kami bising gitu loh. Nggak bisa berdiri sendiri agamanya. Tenangkan jiwamu, Bre. Nangis aja agama cengeng. Apa? Kenapa lu? Bre, masalahnya kami tidak membalasnya, Bre. Lah iya, kalau nggak malah jangan cengeng gitu loh. Nggak ngebalas, diem, jangan nangis, ribut. Kan kami udah diem. Oh ya, teman-teman lu itu tanpa ragi tuh, nangis aja, nangis kerjanya. Kami dipersekusi, kami beli bensin 25.000, tidak seperti Islam 10.000. Ya, bunuh-bunuhan. Iya, dibunuh nangis, dibakar nangis terus. Tuhannya kemana? Orang Islam ini suka kali jaga agama. Memang orang Islam ini suka kali hobi kali jaga agama.
Ketika dibunuh-bunuh, kenapa Kristen nangis? Tuhannya kemana? Udah. Dibunuh apa, Bre? Itu tadi Olan katanya agama Islam bunuh-bunuh. Kristen kan yang dibunuh maksudnya kan? Gue ikutin aja cara main lu. Yang gue pertanyakan kenapa Kristen ini selalu menangis, cengeng. Yesus. Ya kenapa cengeng? Mati kan? Misalnya dibunuh mati Kristen, nangis. Itu bukan ajaran bunuh-bunuhan. Nah, kenapa kalau misalnya dibunuh kenapa nangis? Kenapa nangis? Bunuh. Masalah. Nah, kenapa dibunuh nangis? Masalahnya, Bre. Kenapa dibunuh nangis, Olan? Olan. Masalahnya, Bre. Kok dibunuh nangis? Kan ke sorga, langsung ke sorga kan? Banyak gayamu. Dijawab Olan. Kenapa ketika dibunuh nangis, mewek? Hah? Demo-demo, kenapa? Ya karena ajaran kalian itu ajaran kekasaran. Kalau ajaran kami ajaran. Iya, kenapa ketika dikasari kenapa Kristen nangis? Aduh Tuhan. Iya itu tuh. Aduh Tuhan, aduh negara, tolong kami dipersekepese. Iyalah, kami juga punya hak. Gimana sih kau, Bre? Punya hak. Ya hak negara ngasih hak gitu. Cuma jangan cengeng tiap hari dong. Nangis emang nggak dipidana gitu. Cuma kan bising. Tiap hari apanya? Kompas. Tiap hari itu lihat aja Kristen nangis. Kami dipersekusi, kami dijahati. Hukum tidak adil untuk Kristen. Iya, pindah negara lah. Itu cuman pas kejadian itu, Bre. Kalau udah kelar. Tiap ada kejadian gereja nggak boleh dibangun, nangis. Ya udah ngomong. Ada orang Kristen nggak boleh beribadah, nangis. Ya kita nangis terus agama lu. Pagan Kurois aja nggak segitunya loh. Ini lu Kristen segitunya. Masa kita mau menguji Tuhan nggak bisa, Bre? Apakah kamu diajarkan di agamamu seperti itu, Bre? Menguji Tuhan? Bukan soal Tuhan, ini soal Kristen. Kenapa orang-orang Kristen di media sosial seneng banget nangis? Nangis apanya, Bre? Bukan nangisnya itu kami gereja tidak boleh dibangun, kami kena bom bunuh diri, kami dipersekusi. Kok gitu-gitu sih? Saya lapar, cengeng banget. Ada nasi, emang itu nangis? Gimana sih? Nangis itu. Bukan soal nasi. Kalau nasi kan bukan agama. Di mana agama ada nasi? Maksudnya gini. Kalau ketika kalian kenapa sih? Ketika gereja nggak boleh dibangun, dibunuh orang gitu kan? Itu bukan ajaran meminta-minta seperti ajaran. Nah, kenapa kalau nggak minta-minta cengeng nangis-nangis gitu loh? Kenapa nangis-nangis? Itu pertanyaan gua. Bagus kalau nggak minta-minta bagus. Seperti itu ajaran kami. Kenapa cengeng kalau gitu? Bagus kan kalau nggak minta-minta. Kenapa nangis-nangis kalau nggak minta-minta? Kalau ajaran itu aja minta-minta di setiap sudut. Kalau misalnya minta-minta tapi nggak cengeng. Termasuk sudut. Kau kan cengeng-cengeng kan agamanya kan? Nangis saja kerjanya. Kami tidak bisa bangun gereja, nangis. Gereja kami dibom, nangis gitu. Keluarga kami ada yang mualaf, nangis. Ini apa ini, buset? Lu selama di Indonesia ini Yesus kerjanya apa? Kenapa nggak ditolongin ini orang-orang yang menyembahnya gitu loh? Kenapa bangga banget kamu seperti itu, Bre? Cobalah anjir, ini lu punya Yesus juru selamat, kenapa nangis terus tiap hari di Indonesia? Itu gue nggak habis pikir, Bre. Terus kalau misalnya ini orang Kristen terus aja dipersekusi di Indonesia, ini kapan diselamatinnya? Kau pilih. Iya, bukan sekarang waktunya, Bre. Nah, iya kan suatu saat pasti kau. Kalau bukan sekarang keburu pada mati. Ini udah kuburan di Indonesia orang Kristen udah berapa banyak itu belum diselamatin. Nanti di akhir zaman. Di akhir zaman lu dipersekusinya di akhir zaman atau dari sekarang? Udah, kita lihat saja nanti. Lu dipersekusi di Indonesia itu dari kapan? Dengar dulu, Bre. Bukan di akhir zaman kan? Dengar dulu, Bre. Apa? Kau pernah nggak dengar anggota FPI murtad, Bre? Anggota FPI murtad belum pernah. Berarti kau ketinggalan zaman kau. Nah, oke, berarti ada anggota FPI murtad ya? Oh iya, dia itu benci banget. Ada. Nangis nggak? Orang FPI-nya nangis nggak? Dengar dulu, Bre. Kenapa dia seperti itu? Ya karena dia menganggap Yesus itu memang Tuhan gitu loh. Iya, nangis nggak? Orang-orang FPI-nya nangis nggak? Anggota kami ada yang masuk Kristen gitu nggak? Enggak, Bre. Cuma Kristen yang kalau ada anggota keluarganya pindah nangis-nangis. Itu nangis. Dengar dulu, Bre. Mamaku yang nangis itu. Mama gua kenapa? Mama gua kenapa jadi ke mama gua? Tuhan lu itu. Tuhan lu kenapa nangis-nangis? Kok Tuhannya nangis-nangis? Nangis mamamu itu diperkosa dia sama tukang becak. Lo kok ke situ Olan? Kenapa ke situ Olan? Nggak boleh ke situ dong. Nangis. Woi parah. Itu.
Offset woy. Offset Olan. Nggak boleh ke orang tua Olan. Oke Bre. Nggak boleh. Udah Bre, kita aja Bre. Man to man Bre. Ya nggak si Olan ini panas ini. Nggak coba. Menurut lu Islam itu gimana ke Kristen? Coba. Islam itu ya ke Kristen. Tidak ada diajarkan saling mengasihi sama manusia. Berarti dijahatin Kristennya. Pokoknya tidak ada diajarkan mengasihi sama manusia. Iya, artinya Kristen dijahatin pokoknya itu. Bukan cuma Kristen, di luar dari Islam. Bukan cuma Kristen. Nah sekarang ada nggak agama lain yang nangisnya sekencang Kristen? Yang nangis apa? Yang nangis di mana, Bre? Itu di TV di media sosial, Bre, nggak ada kan? Lah itu kan makanya Kristen itu agama cengeng. Bre. Kalau ibu-ibu sih wajar, Bre. Kalau ibu-ibu wajar. Bukan ini bapak-bapak ini, tanpa lagi tuh bapak-bapak bukan ibu-ibu. Yang mana tunjukkan dalilnya dia nangis? Tunjukkan dalilnya dia nangis. Itu lihat orang Kristen tidak boleh membuat gereja. Gitu bahasanya. Orang Kristen tidak diperbolehkan beribadah di Indonesia gitu. Gua nggak ada lihat Hindu Buddha kayak begitu, nggak ada gua. Dulu ya. Cuma Kristen doang yang kayak begitu aja. Ada itu kemarin, di Tangerang ada itu di Tangerang. Di Tangerang itu Katolik itu. Elah. Paham kok dulu. Di Tangerang itu Katolik di Tangerang Katolik itu di Tangerang itu Katolik. Itu orang Cina di Jakarta Barat kemarin. Ya orang Cina kan banyak yang Kristen, elah gimana sih? Iya, itu bukan Kristen. Di Jakarta Barat kemarin ada itu kuda orang Cina mendirikan tempat ibadahnya. Jadi gusur mereka bersuara juga. Sama mukor pucak. Iya bersuara juga, Mak. Iya bersuara juga gitu. Ada nggak yang sekencang Kristen bersuaranya? Ngomong kau dulu ya. Kenapa Olan? Kencang juga mereka gimana? Mereka nggak nangis. Pagan Kurosnya diserang juga sama si Olan ya? Si Olan ini semuanya dia. Ya udah gini Pagan Kurois, kalau sama gua kan nyeng-cengin Kristen agamanya nangis terus, sama Gurunda aja supaya dialognya dalil ya. Gurunda ini ada ini Pagan Kurois. Paman, siap. Di Kristen ada nggak ini ajaran kasih, ada nggak di Kristen? Semuanya ajaran kasih Gurunda. Coba. Jelas ada dong. Coba tunjukkan satu aja. Satu aja ajaran kasih di Kristen coba. Kasihilah sama kaum manusia. 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi manusia. Barang siapa yang mengasihi manusia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Tunjukkan dalilnya. 1 Yohanes 2. Tunjukkan dalilnya. Buka Kores. 1 Yohanes 2:15. Buka Kores. Gua lagi pusreng, Bre. 1 Yohanes 2:15. Ini gua bacain aja ya. 1 Yohanes. Saya malam ini. Kalau ada itu mau saya malam ini. Janganlah Bang, tidak ada ajaran kasih di Kristen, tidak ada ajaran kasih. Tidak ada ajaran. 1 Yohanes 5 ya Gurunda ya. 1 Yohanes 5:15 Gurunda. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2:15. Tidak ada. Saya bisa taruhan dengan Kristen. Kita taruhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bener. Seandainya itu ada, ya. Mau nikah kan aku malam ini ya, biar paham. Anjir lu, minta dikawinin lu birahi lu. Minta dikawinin Gurunda. Kelihatan baik. Kenapa Kristen di Indonesia kelihatan baik? Karena Kristen hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Tengok Kristen di luar sana. Tengok. Selamat datang di kebenaran. Di mayoritas Kristen. Tengok bagaimana kelakuan mereka. Janganlah mempelintir-pelintir ayat Bang Zuma. Kamu wanita. Kau tahu kau itu rentenir di tempat itu, kau rentenir. Kau tukang pinjamkan orang duit, kau paham kau? Aduh. Nggak datang kamu mengemis di rumahmu, minta pinjam duit. Kau gandakan duit yang kau pinjamkan di dia. Mereka tidak makan, paham kau? Kau itu rentenir. Dibongkar Olan. Anjir dibongkar Olan. Tidak ada orang, tidak ada kasih di Kristen, tidak ada. Oh nggak ada justru. Nah ini. Silakan. Pagan Kurois. Ini 1 Yohanes 2:15. Nah, mana, baca. Bener Gurunda loh, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Selamat datang di kebenaran. Wah, anjir bener Guru Nes. Editannya pinter banget, editannya. Wah, anjir editan parah banget. Ini gua bukain yang Bible edisi mimbar ya, gua bukain ya. Editan. Tidak ada. Tunggu situ. Kristen sampai di Indonesia karena penjajahan. Melalui penjajahan Kristen ada di Indonesia. Kami diajarkan kasihilah sama manusia. Itu tidak ada. Itu bullshit. Bullshit. Itu bullshit. Ini sampai gua AFK-in ini si Argus. Tunggu ya. Nih, baca dalilnya. Tak ada nampak di Kristen itu nggak ada kasih. Nah, ini kita di Korintus. Bre, ini edisi mimbar ya. Ini Korintus. Ini dari Gurunda jazakallah khair, kepake banget ini Gurunda. Dia nggak punya Bible nih, parah nih. 1 Yohanes. Ini Yohanes yang pertama nih. Ini Yohanes yang pertama. Itu hoax itu hoax. 1 Yohanes 2. Hoax itu. Doakanlah bagi yang mengutukmu. Itu hoax itu sudah terhapus semuanya, udah terhapus itu. Kau menipu, kau memang benar-benar kau menipu. Nah, itu dalil kita mau nipu pula kan. Makanya jangan jadi Kristen biar kau pintar. Jangan kau jadi Kristen biar kau pintar. Jangan. Justru Kristen yang negara Kristen itu maju. Maju Uganda. Maju bukan karena Bible. Maju karena menjajah. Enggak ada. Maju karena menjajah. Kau tunjukkan satu negara mayoritas Kristen yang tidak menjajah. Ayo tunjukkan ke saya. Mana negara Kristen? Negara maju. Kau tunjukkan satu negara mayoritas Kristen yang tidak menjajah. Siapa? Udah diam kau. Udah. Ya, diam kau ya. Silakan. Gurunda, ini kalau di sini cuma sampai 13 Gurunda. Surah Yohanes yang kedua. Diam kau ya. Tunjukkan negara. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang pernah menjajah agama cuman Islam. Iya. Satu-satunya agama ini yang membunuh Tuhannya hanya agama Kristen. Itu baru betul. Ini. Ajaran kasih. Ini kan Pagan. Apalagi orang lain. Tuh Pagan, baca tuh Pagan. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Selamat datang di kebenaran. Baca dari Kejadian aja lu tanggung ya, pegel banget gua baca dari atas. Itulah kata Bibel itu ada terjemahan karena apa? Isinya banyak. Ada. Bayangkan ajaran Yesus kok saya bacakan samamu ya. Lukas 14, dengar kau Pagan. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan orang tersebut tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya sendiri, anak-anak kandungnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak bisa menjadi muridku. Ini ajaran penuh dengan kebencian. Paham kau? Udah. Paham kau nih? Kalau tidak membenci ibu kandung, iya tahu aku ayat itu. Tidak boleh menjadi pengikut Yesus. Biar ku jelaskan sama kamu. Apa ajaran kasih kampret? Biar aku jelaskan samamu, kau dengar dulu. Itu konteksnya memikul salib. Ketika kamu Islam murtad, kamu akan dibenci keluargamu, terpaksa kamu meninggalkan keluargamu. Kalau sudah kayak gitu, itu baca konteks. Itu jelas tertulis. Jikalau seorang datang kepadaku, saya tidak pernah melihat ada Kristen mikul salib di Indonesia nggak ada, nggak pernah tengok orang mikul salib, nggak ada. Masuk ke sana mikul salib itu adalah jadi gila, biar nyembah Yesus, itu maksud lu, jadi gila dulu, jadi gila. Itu artinya, ketika itu artinya, ketika kamu murtad, ketika kamu meninggalkan Islam masuk Kristen, ketika kamu meninggalkan murtad, kamu kan dibenci keluargamu. Dan terpaksa kamu meninggalkan keluargamu itu. Pantasan aja mikmu paling gede suara. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan ucapan Yesus kepada pengikut Belanda. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi harus membenci dulu. Ayo. Mana ajaran kasihnya? Ya betul. Mana ajaran kasihnya?
Mana ajaran kasihnya mana? Dulu, kok takut tidak kujelaskan? Kenapa takut tidak kujelaskan? Mana ajaran kasihnya mana? Mana ajaran kasihnya? Dengar dulu. Itu mana ajaran kasihnya mana? Ketika kamu jadi pengikut Kristus. Itu artinya ketika kamu menjadi pengikut Kristus. Kau takut banget. Kamu akan dibenci keluargamu. Dibenci keluargamu. Dan kamu terpaksa meninggalkan keluargamu. Dibenci keluargamu. Pandai kau nipu kau. Pandai kau ngomongnya. Kau memang pandai menipu kau. Dalilmu kau pelintir sendiri. Kau kan punya kalau di Islam, kalau kita beda akidah, dengar. Kalau di Islam kita beda akidah. Hei, dengar. Kalau di Islam, dengarkan dulu, Lul. Lul, dengarkan. Kalau di Islam kami beda akidah dengan ibu kami. Dengar, kami harus berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun beda akidah. Ayatnya surah Luqman ayat 14 ayat 15. Wa in jahadaka ala antusrika bi apa katanya? Malaisa bihi ilmi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Itu di dalam Al-Qur'an. Kalau beda akidah, beda agama dengan ibu, maka kami diperintahkan berbuat baik kepadanya, kepada kedua orang tua kami. Itu dalilnya. Tapi kalau di Kristen, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anak, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan ia tidak dapat menjadi muridku. Ajaran kasih. Itu bukan ajaran kasih, itu ajaran binatang. Binatang aja tidak mengajarkan untuk membenci ibu kandung. Hei, kutanya samamu. Jadi menurut Yesus, kalau mau jadi pengikut Yesus harus membenci ibu kandung gitu? Harus membenci. Harus membenci. Kau pasti dibenci keluargamu. Ya bukan dibenci keluarga, dalilnya bukan dibenci, tapi kau yang harus membenci ibumu untuk bisa menjadi pengikut Yesus. Kau harus membenci ibumu. Betul begitu? Betul? Sudah aku jelaskannya, jangan di mute ya. Jangan di mute ya, biar kujelaskannya. Betul begitu. Aku jelaskannya, jangan di mute ya. Ya, silakan. Kebohongan dimulai. Teng. Gini. Contoh. Kamu Islam, masuk ke Kristen. Kenapa kau contoh? Dalil kitabmu, dengar. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibu kandungnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu dalilnya. Pertanyaan saya, apakah menurut perintah Yesus kalau untuk menjadi pengikutnya harus membenci ibu kandung? Ya atau ya? Jawab. Udah, biar kujelaskan ya. Biar kujelaskan ya. Jangan di mute dong. Kalian dari tadi itu udah kau ngomong, nggak usah kau kayak gitu, ngomong aja. Gini, itu perumpamaan. Ketika kamu kok langsung takut banget. Gimana perumpamaan? Kalau kau tidak membenci ibumu, anak-anakmu, istrimu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Perumpamaannya gimana maksudnya? Perumpamaan kayak mana maksudnya? Coba kau perumpamaan apa? Dengar biar ku jelaskan. Gini. Kamu kan Islam. Ketika kamu masuk Kristen, kamu dibenci keluargamu. Kamu sudah berkali-kali bukan dibenci keluarga, Iya, dengar dulu. Yang diajarkan di agamamu itu adalah jangan kau putar balik dalilnya. Jangan. Ketika saya menjadi Kristen, dalilnya mengatakan saya harus benci ibu bapak saya. Betul? Benci keluarganya demi agama kebenaran. Betul nggak itu? Betul tidak saya disuruh untuk membenci keluarga saya? Dengar. Ya. Betul nggak? Dia membenci keluarganya. Jadi saya kalau saya masuk Kristen, saya disuruh membenci anak istri saya. Betul atau tidak? Betul. Jangan mute lah. Kenapa kalian takut banget menjelaskan? Itu ajaran kasino. Itu ajaran kasino. Kenapa kalian? Itu ajaran kasino. Tuh baca. Baca. Jikalau seorang datang kepada Kristen, konteksnya apa? Konteks lagi. Konteks saya. Gimana konteks ya?
Ketika orang itu datang kepada menjadi orang Kristen dan dia tidak membenci ibunya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi kalau saya masuk Kristen, saya diperintahkan untuk membenci orang tua kandung saya. Itu ajaran kasih. Hah? Juma, itu ajaran kasih. Sama saya dulu. Udah kasih saya ngomong ya. Itu ajaran kasih. Udah kasih saya ngomong ya. Hanya orang bahlul yang bisa percaya kepada Kristen bahwa Kristen adalah agama kasih. Hanya orang bahlul, hanya orang yang tidak punya otak. Hanya pemakan babi yang otaknya ketutup lemak yang bisa mengatakan ngomong sama saya dulu dong. Kasih. Juma nangis. Halo Juma, dengar dulu. Tunggu saya jelaskan dulu. Ya, silakan. Ya udah kau jelaskan. Gini loh. Kebohongan dimulai. Membenci ya, jangan dibenci, bukan dibenci. Di sini enggak tulis dengar, dibenci. makanya saya nanti sampai saya ngomong baru kelihatan kamu membenci. Dengar dulu makanya. Ketika misalnya si Juma penipuan dimulai. Dengar dulu. Si Juma orang Islam. Si Juma orang masuk Islam. Masuk Kristen. Terus sudah berkali-kali diingatkan sama keluarganya supaya tidak masuk Kristen. Tapi tetap dia harus masuk Kristen. Nah, ujung-ujungnya dia diusir dari rumah itu. Dia tidak diakui sebagai keluarganya lagi. Terpaksa dia mengikuti itu kan, dia pasti mengikuti itu kan demi agama yang benar kan? Jadi saya harus membenci mereka. Terpaksa mau nggak mau kamu pasti membenci. Disuruh membenci. Ini ajaran kasih ternyata kayak gitu. Jadi kalau saya masuk Kristen, saya diperintahkan membenci keluarga saya. Ini ajaran kasih. Ini ajaran kasih. Ketika kamu membantah omongan keluarga, apakah kamu nggak membenci itu namanya? Kan membenci namanya kan? Enggak, bukan begitu. Berarti saya diminta untuk membenci mereka. Kok diminta? Ketika kamu membantah omongan keluarga, dalil. Itu Yesus yang ngomong, Balul itu Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong. Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan wah, kena tombak. Kena tombak. Jadi jelas ya. Jadi dibilang sama Bang Tagan harus membenci setelah orang tua kita mengusir, ya, tidak terima kita jadi Kristen, kita harus membenci. Luar biasa. Membenci teman-teman. Kau bantah sendiri itu ayat kau. Kau bantah itu ayatmu. Tapi kita tetap pergi dari keluarga itu kan, tetap walaupun kita diusir. Tapi kita ngapain harus membenci, kocak? Kenapa harus membenci? Masalahnya kita sudah diusir dari keluarga itu. Kalau dibenci itu wajar. Ini diberitanya membenci, kocak. Iya, jadi gini, aku kasih sharing ya. Contoh aku mualaf, ya, aku dibenci sama kakakku. Dengar dulu Bang Pagan. Aku mualaf, aku dibenci sama kakakku dan keluargaku. Dibenci aku. Tapi apakah aku membenci mereka? Tidak, karena di Islam kami dilarang. Apapun ceritanya itu keluarga, tetap harus menjalin silaturahmi. Di Islam diajarkan seperti itu. Kalau Bang Pagan, ajarannya terbalik. Keluarganya ngusir dia, membencilah kepada orang tua. Luar biasa. Tapi kamu kan membantah omongan keluargamu. Apa enggak? Enggak, saya enggak membantah. Kenapa saya membantah? Membantah enggak suka. Bisa ngomong enggak nih? Kocak ini membenci. Kan kamu masih Beritanya membenci. Itu maknanya dulu. Anjir, guru Anda kena tomat. Kalian gimana sih otak kalian? Gini loh. Ya otak kalian yang kayak mana? Masa kalian masih sejelas ini masih bingung? Jelas-jelas membenci. Gimana sih kau bantah itu? Itu maknanya gini loh saudara. Itu maknanya kebenaran di atas segalanya. Aduh. Jangan terfokus sama bahasanya. Itu maknanya seperti itu. Kebenaran di atas segalanya. Bahasanya. Oh, kita berperan kepada diri sendiri. Itu contohnya. Dengar dulu satu. Gini. Kalau kamu tetap tidak mau masuk Kristen, berarti kamu sudah tidak membenci lagi. Harus membenci. Kenapa lah harus diajarkan membenci? Enggak lah, membenci itu artinya benar-benar nggak suka, ya, nggak suka gitu. Kan demi agama yang benar, makanya kadang-kadang kan orang Islam kalau murtad kan langsung diusir itu dari keluarganya langsung. Ajaran kebenci. Berarti kalau murtad berarti makanya harus benci orang tua ya. Makanya Yesus mengatakan, membenci. Ketahuilah sebelum kamu dibenci, aku sudah dibenci duluan. Sebelum kamu dibenci, aku harus sudah membenci itu duluan sebelum dibenci. Ya Allah, ya Allah.
Maksudnya bukan lu ketika halo Pagan, kamu biar saya ngomong dulu Pagan. Halo. Itu maknanya kebenaran di atas segala-galanya. Kita kalau nggak perang melawan diri sendiri, kita nggak akan tahu kebenaran. Dijamin itu. Terus ini semua pernah sekolah gitu ya. Maksudnya gini, ketika orang Kristen itu kafir, kalian bekerja sama kafir, sama orang Kristen, boleh nggak itu? Kalian menikmati ciptaan kafir? Ngomong apa? Ngomong apa? Dulang. Gini maksudnya seperti ini. Kalian sadar nggak apa yang kalian nikmati sekarang ini ciptaan kafir semua? Nggak semua bang. Semua. Kok semua mau bang? mengklaim apa? Coba buktikan satu. Ini ya. Kalian punya handphone yang ciptakan siapa? Yang ciptakan lemari itu dibuat sama orang Jawa. Kok ngomong apa sih? Fokus ini jangan lari kemana-mana. Apa kau kafir kalau bikin usaha di Indonesia? Kalau bukan muslim yang beli, yang saya sekali ngomong doang akan ini. laku. Ingat itu. Bom yang mayoritas agama orang Islam. Mereka nggak kau beli itu nggak bakal bangku mereka. Ya, saya baca ya. Tunggu. Ya ini yang pasti aja nih. Ini tempat tidurku. Kan aku yang pesan nih. Ipannya kemarin dibuat sama siapa namanya ya? Pak Agus apa gitu namanya. Itu muslim Pak yang buat. Nggak ada kafir yang buat Pak. Ini gimana sih? Ini tempat tidurku nih Pak. Jadi gini, kalau ada murtadin, bahannya dari mana? Kalau ada murtadin, bahannya dari kayu lah. Dari mana lagi? Ada orang tuanya ya. Bilang kasur. Emang kasur enggak? Aku bilang dipannya tadi aku bilang dipannya. Jangan lari ini loh. Selesaiin dulu ini. Jangan kemana-mana. Jangan nanti saya pagi. Ya gini. Kan udah saya jelaskan. Itu tentang memikul salib. Kenapa nggak diajarkan kalau orang tua kamu mengusir kamu, ya kamu harus doakan orang tua. Makanya ya, saya bilang itu perumpamaan. Baik-baikin orang tua. Ini nggak apa ini perumpamaan nih? Kayak gini perumpamaan. Itu bukan perumpamaan, tapi maknanya. Satu bilang kebenaran di perumpamaan, atas segala-galanya. Julius, itu loh maknanya. Gini. Julius. Ketika dia satu di antara kalian murtad, orang tua kalian sudah melarang. Tapi bentar. Kok susun kata-kata dulu. Ustadz, gue mau ngomong. Bentar. Jadi dengar dulu. Diam lu Pagan ya. Semuanya diam lu. Diam Pagan. Sabar Pagan. Jadi kalau ada orang banyak cerita ya. Kalau ada orang yang nerima Yesus, berarti dia kemudian dilarang oleh orang tuanya, dia harus membenci keluarga orang tuanya. Membenci bapaknya, membenci ibunya, berarti bertentangan nih. Kalau Islam tidak boleh seperti itu. Buka Cebi. Bukan dia harus membenci keluarganya. Dengar dulu. Hormat kepada orang tua. Dengar dulu. Kepada siapapun hormat dia. Sebenarnya hati ini tetap kita sayang sama keluarga itu, tapi mau nggak mau kita harus membantah omongan keluarga itu demi agama yang benar. Membantah bukan membenci, oi. Membantah itu bukan sama membenci beda. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu bantah omongan keluargamu, kalau kamu bantah omongan orang tuamu, apakah bukan membenci itu namanya? Loh, mama aku suruh aku beli sayur, aku nggak mau. Mak, aku nggak mau beli, itu bukan dengan kebencian. Diam dulu Julius. Membantah itu bukan dengan kebencian. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah Al-Ankabut dengan cara berapa, yang ahsan. Dengan cara yang ahsan, the best way, dengan cara yang baik, bukan dengan cara membenci. Seperti itu. Cuman masalahnya nggak bisa. Cara yang baik suruh membenci. Di situ suruh membenci juga ya. Jadi ada perbandingan ya. Di situ suruh membenci. Kalau kami tidak, wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan itu dalam bahasa Inggris superlative pronoun, good, better, best. Ahsan itu isim tafdil dalam bahasa Arab, artinya good, better, best. The best way, ahsan itu. Dengan cara yang ahsan. Al-Ankabut berapa? Tapi ayat yang tadi itu kenapa kalian separuh kalian baca ayat yang tadi kalian kita nggak diajarkan separuh nggak ngerubah isi ayatnya itu enggak. Kalau yang barusan ini membenci itu saya akuin itu, makanya saya udah jawab tadi yang ditunjukkan sekarang diakui membenci. Tapi kan udah saya jelaskan itu memikul salib. Ayat 15 Cep Luqman aja nih. Cuman yang ditunjukin sama si Kores tadi masalahnya kita diajarkan itu Luqman ayat 15. Masalahnya kita diajarkan gini saudara-saudara ya. Masalahnya kita diajarkan bahkan kita diajarkan mendoakan bagi orang yang Pagan. Doakanlah bagi orang yang mengutukmu. Nih, kita bandingkan ya. Bagaimana orang yang mu'alaf kepada orang tuanya yang masih non muslim. Nih baca. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Allah, udah biar aja Pagan, mau hadis mau apa biar aja dengan sesuatu
Kalau di hadis beda lah. Maka janganlah kamu mentaati keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan hadis baik. mah tafsir-tafsiran. Al-Quran itu pasal. Itu Al-Quran, Oten, ya Allah. Berapa? Ya Berapa? Wasahibuha fid dunya ma'rufa, maka tetaplah pergauli mereka di dunia dengan cara ma'rufa, dengan cara yang baik, bukan dengan cara dibenci. Kita cukup menolak ajakan mereka untuk menyekutukan Allah. Bukan masalahnya otak kalian yang kotor, kan sudah jelaskan tadi. Ketika justru penjelasanmu makin jelas fatal. Ini itu membenci, kau bilang bantah. Dengar dulu. Kok saya jadi seperti ini? Ketika kalian membantah omongan orang tua kalian, tetap kalian masuk Kristen, apa bukan membenci itu namanya? Mana ada membenci ya Robby, ngadi-ngadi. Kalau dibenci kemungkinan ada orang Kristen yang membenci orang tuanya tidak ada. Tapi ini perintahnya membenci Pak Oon. Tidak ada kalau tapi dalam kasih Gurunda. Masa ditafsir sih? Gurunda jelas begitu kok masih ditafsir. Ambil alih Gurunda, ambil alih. Kita ngopi dulu. Halo. Mohon izin. Ini perintahnya udah jelas nih. Cuma kalau dipanggil nama CP. Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan jangan kau mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Itu dalil kitabmu. Cuma jikalau orang mengasihi apa yang ada di dalam dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Tak boleh kau mengajarkan kasih, tak boleh. Makanya jadi kamu di Indonesia itu terlihat santun. Kenapa kamu terlihat santun di Indonesia? Karena kamu hidup di tengah-tengah kami mayoritas Islam. Itu yang perlu kau paham. Kalau basis di mana Kristen itu mayoritas, kau tengok mulutnya hanya kata-kata babi, hanya kata-kata binatang yang keluar, hanya kata-kata binatang yang keluar dari mulut kalian itu. Yang mengakui Indonesia merdeka negara apa? Coba aku tanya kau. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Kesimpulannya, sekali lagi nih. Kesimpulannya bantah saya. Kesimpulannya di Kristen tidak ada ajaran kasih. Kalau kasih Indomie, iya kita percaya. Kristen kan paling rajin bagi-bagi Indomie. Itu kan karena kau Islam. Cuma itu paling santer itu bagi-bagi Indomie Kristen. Kasihlah sesamamu manusia. Tidak ada kasih sesama manusia. Gimana mau mengasihi sesama manusia? Hei, dalilnya tabrakan dengan Lukas yang tadi. Bagaimana mau mengasihi manusia? Kalian dari sedangkan 1 Yohanes 2 baca apa konteksnya? Nomor 15. Apa konteksnya? Janganlah kamu mengasihi dunia, jangan kau mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Baca konteksnya, Ya, sekarang kau baca Yohanes 1. Kau baca 1 Yohanes 2, silakan. Kau baca dari data nomor 1, silakan. Aku nggak bisa baca itu. Ya, makanya kalau kau tidak bisa, kau telan aja biar ku ajarin Bible. Jangan so hebat kau. Juma, ngomong sama saya dulu coba. Ya, silakan. Kau masuk room CP Juma, kau dicari kau sama CP. Hah? Kau dicari. Mau bahas apa nih? Di Kristen itu tidak ada kasih. Kau tidak ada kasih. Oh ya? Iya. Yes. Masa? Dari mana kamu tahu? Dari dalil-dalil dan dari perbuatan kalian sehari-hari di negara ini. Paham kau? Memang Kristen itu kasih. Mana buktinya? Yesus itu kasih. Ya Yesus. Yes. Yang saya tanya Kristen, bukan Yesus. Mana coba tunjukkan kasih di Kristen itu. Coba kau buktikan di Indonesia ini kasih Kristen itu yang mana? Mana? Sangat banyak. Mana? Contoh satu. Mungkin yang kamu lihat itu orang yang satu contoh ajaran kasih di Indonesia. Saya tunjukkan, saya buktikan kasih orang Kristen. Saya buktikan diam kau. Ya, silakan. Gini, kalian sudah sering melarang orang Kristen lagi beribadah. Dengar dulu. Kalian sudah sering menggusur gereja, melarang orang mendirikan gereja. Oke, gini. Kita sekarang lari. Dengar dulu. Tidak nyambung. Halaman saya di kampung halaman saya di Toba. Yang saya minta ajaran kasih. Buktikan ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Bikin mesin kondom. Bikin mesin kondom itu. Gini, dengar dulu.
Kasihlah sesama Iya, itu manusia. tertulis di Bible tapi tidak ada prakteknya. Dan itu yang kamu baca. Hei, saudara. Gini. Apa yang kau bacakan semua tadi? Hei, saudara. Kenapa takut kau Juma? Sadarkan saya, dengarkan Kamu saya. mengatakan sesuatu Matius 22. Dengar. Kau yang harus mendengarkan Juma, saya. kamu mau kenyataan nggak Juma? Ya, coba tunjukkan. Coba tunjukkan ajaran kasih kenyataan di Kristen mana. Oke, gini, diam kau ya. Diam kamu dulu. Dipotong ya. Kamu tahu kenyataannya Juma? Kamu mana? Mana di Kristen kasih itu mana? Coba. Dengar dulu. Mana di Kristen kasih itu mana? Coba. Kamu lihat sendiri aja. Nggak usah kami tunjukin, nggak usah. Iyalah. Kampung halamanmu lo kau cerita. Kasih tidak perlu dipamer-pameri loh. Kau dengarkan sama saya. Dengar. Kasih tidak perlu dipamer-pameri. Dengarkan ya, ajaran kasih di Kristen, dengarkan. Saya lagi kamu ngomong itu Juma, ngomongnya sama anak TK Juma. Saya lagi mengadakan kegiatan agama Islam. Misionaris bernama Lina Tidak Jaya datang membagi-bagi kaos ke saya pada saat acara saya diadakan di Bandung. Ajaran kasihnya bagi-bagi kaos. Kaosnya saya bakar. Apa yang terjadi? Kamu itu guru TK Juma. Apa yang terjadi? Kamu ngomong sama anak TK. Orang Kristen mengasih kaos sama kamu. Saya yang dilaporkan di Polda. Mana dalilnya? Ajaran kasih. Ajaran kasih yang kamu maksud itu adalah bagi-bagikan atribut Kristen ke umat Islam. Bagikan kaos ke umat Islam. Bagikan Bible ke umat Islam. Ketika umat Islam tidak menerima apa yang kau berikan, laporkan di Polda. Itu kan ajaran kasihnya? Hah? Hei, itu ajaran kasihnya? Bang, itu fakta loh. Itu fakta. Saya ini korban kasih dari Kristen. Kasih hoax. Kau dengar ya? Di kampung halaman saya mayoritas Kampung Kristen. halamanmu di mana? Kampung halamanmu di mana? Di Toba. Di mana? Di Toba. Di Siborong-borong. Di Siborong-borong. Dengar dulu. Di Siborong-borong sana babi di sana bebas gak dijual? Dengar dulu. Dengar dulu. Di tengah-tengah mayoritas umat Islam, di umat Islam itu bebas gak makanan haram kalian jual? Bebas gak? Bebas. Bebas. Itu yang kamu maksud kasih. Dengar dulu. Dengar dulu. Pagan, diam dulu kamu Pagan. Kamu maksa kamu dengar dulu makanya. Kenapa takut? Oh mama di kampung halaman saya tempat kelahiran saya di situ ada masjid. Tembus saya ke Samosir. Melihat itu pedagang-pedagang babi, mau tahu kau? Pedagang babi dijual di mana-mana. Padahal di situ juga ada orang Islam. Padahal kalian tahu bahwa Islam itu haram makan babi. Kalian seenak perut jajakan di mana-mana makanan kalian itu. Paham kau? Itu yang kau sebut kasih. Juma kamu itu guru TK loh. Yang mendengar kamu itu anak TK. Kamu anak TK nggak Juma? Hanya angan-angan belaka. Orang yang percaya kamu itu orang goblok. Yang mendengarkan kata-kata kamu itu orang goblok. Ya mana coba. Jangan nangis. Kenyataan itu menyakitkan. Mana ajaran kasih di Kristen, tunjukkan. Mana? Saya banyak Juma. Saya korban. Tapi kamu ngomong mulu. Kamu kurum cewek kasih semua. Tapi kamu ngomong mulu. Saya korban kalian. Saya bikin kegiatan Islam. Tiba-tiba misionaris Kristen datang bagi-bagi baju kaos. Saya tidak terima dong. Di mana dalilnya? Saya tidak terima dong. Kristen ngasih kaos. Ada dalilnya. Matius 28:19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Lina Wijaya sudah mempraktikkan itu. Lina Wijaya menginginkan saya kemudian menjadi pengikut Yesus yang datang ke kamu itu guru TK. Saya tidak mau. Yang mendengar kamu Makanya saya bakar baju kaos itu. Orang yang Lina Wijaya memberikan kaos bersamamu. Saya yang mendengar kamu itu anak TK. Aduh, lucu. Yang mendengar kamu anak TK loh, itu kenyataan loh. Sudah banyak pendeta yang saya mualafkan, Bung. Jangan sombong kau. Bentar, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus sudah banyak misionaris ku mualafkan. Jangan sombong mualaf sih ya. Banyak yang udah mualaf terus mualaf lagi. Ya, terserah itu kan di Kristen. Karena pendeta, karena dia pernah baca, karena dia sering baca Alkitab. Ya udah, pokoknya
Intinya, pendeta itu saudara-saudara tahu siapa dengarkan. kalian. Yang mau mendengarkan Dengarkanlah wahai penduduk bumi. Di Kristen itu tidak ada ajaran kasih, baik dalil maupun praktek dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harus dipahami. Ingat, ada dua kekuatan di atas muka bumi ini yang mendatangkan Kristen di Nusantara. Yang pertama adalah Belanda, yang kedua adalah Jerman. Dan kedua-duanya adalah dikenal sebagai negara-negara raja menjajah. Hanya orang bodoh yang mau mendengar kata-kata. Yang menjajah agama siapa? Orang negara jajahan Jerman, negara jajahan Belanda berjeret. Dua negara inilah yang membawa Kristen ke bumi pertiwi ini. Paham ya? Dua negara penjajah dunia inilah yang membawa Kristen di bumi pertiwi. Paham? Belanda. Woi, banyak nanti kena. Serius. Mainin ininya lah, kalau udah tabrakan mute lah. Negara penjajah. Dua-duanya gitu. Siapa Islam? Nanti setelah Indonesia merdeka diperjuangkan oleh mayoritas Islam, baru ikut-ikutan hidup seperti kasih. Ikut-ikutan kayak orang. Ini sini kasih gua moderator. Dipaksakan supaya masuk Islam. Dengarkan saya 1 menit. Kalian berdua khususnya dengarkan saya. Di dalam pengakuan Yesus, saya dengar kamu goblok, benar. Dengar saya, wahai penyembah makhluk halus, dengar. Di dalam Matius 22, ketika Yesus ditanya oleh orang Farisi kabur, ya, orang Farisinya kemudian bertanya kepada Yesus, "Guru, satu ditendang, satu kabur. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum kasih itu tergantung kepada hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedangkan Paulus berkata di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah yang ada di dalamnya. Berarti hukum kasih yang tergantung seluruhnya dalam hukum Taurat sudah dibatalkan oleh matinya Yesus di atas pohon. Jadi tak ada lagi kasih di Kristen. Kenapa? Karena sudah dibatalkan. Sebagaimana kalian membatalkan haramnya babi, demikian juga kalian telah membatalkan ajaran kasih. Paham sampai sini? Makanya ada dalil dalam kitabmu 1 Yohanes 2 nomor 15. Apa katanya? Janganlah kamu mengasihi dunia, dan jangan kamu mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Jikalau orang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Itu perintah. Makanya di Kristen itu mana kasihnya, coba? Yang mana dibilang kasih itu? Hah? Anaknya bisa berjalan, ditentengnya anaknya ke gereja menyembah manusia bernama Yesus. Itu dibilang kasih? No, nggak mungkin. Itu adalah penjajahan akidah dan pembunuhan karakter sebagai manusia kepada anaknya sendiri. Ingat itu ya. Lukas 24 yang tadi, teman-teman. Lukas 24 yang tadi itu sudah sangat jelas. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi muridku. Jadi percuma kalian menjadi Kristen kalau kalian tidak membenci keluarga inti kalian. Sia-sia. Kalian harus membenci orang tua, istri, anak supaya bisa menjadi pengikut Yesus. Demikian dari saya. Silakan yang lain. Ya, saya mau tambahin ya. Tadi yang bilang yang dengar Bang Zuma itu kelas anak TK dan bla 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 bla. Ini kelewatan loh. Jangan lupa yang dengar kita tuh banyak. Yang mendengar Bang Zuma itu ada ratusan ribu orang, dan itu mulai dari segala jenis golongan ya. Mulai dari pejabat, konglomerat, pengusaha, ya semua lengkap. Jadi janganlah
pakai kalimat-kalimat yang nggak jelas gitu. Terus udah jelas ya tadi bahwa kalau jadi Kristen itu ternyata harus membenci orang tua. Jadi kalau orang tuanya ngomong kita bantah, kita harus benci dia. Lucu. Oke, mungkin dari yang lain nih ada Bu Ati. Ya, Bu Ati ini dari Kristen atau Islam? Halo. Ya, mungkin aku mau sambut dulu ya. Assalamualaikum Bu Ratna. Ada yang mau disampaikan, Bu? Assalamualaikum Bang Julius, Bang Juma, selamat malam. Ya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bangga banget aku. Pokoknya ini saat dikit doang aku bangga sama Bang Juma is the best pokoknya. Semuanya aku suka, jadi sekarang tiap hari aku jadi ngeliatin kemarin si Julius. Oke, itu aja. Bang Juma maju terus, hajar roten-roten gila itu semuanya, Bang. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Ratna, makasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada mau sedikit tadi sama si Pagan tadi itu. Tadi dia itu Bang Juma, dia tadi udah berargumen sama si Ardi. Masalah tolong menolong, dia kebanyakan framing, data nggak ada, ribut juga tadi. Dia framing terus, tak berhenti dia ngomong. Mangkat, tak tahu ya nongol di sini, dia di Komal sini. Lari tadi dia sama Syardi. Nah, ngoceh terus sama itu tadi berdua itu. Sinkron dia tadi berdua itu. Framing terus, merepet terus, nggak bisa berhenti. Anak yang tersepangan tadi itu ada alasannya. Dibilangnya sama Syardi tadi ngasih data separuh-separuh, padahal datanya udah dari LAI lagi. Tetap juga dia framing sama si Ardi. Kayak gini noten udah otaknya nggak ada. Bible aja. Soalnya saya pun dari apa juga. Bible aja tadi ditentang, dibilang si Kores cetak Bible buatan sendiri. Iya betul, si Ardi pun dibilangnya gitu tadi, katanya edit katanya. Padahal udah nyata dibuat si Ardi tadi nyata LAI, tetap juga dibilangnya apa juga tadi. Dia edit katanya, dia minta di update katanya dari aplikasi katanya. Bedanya apa? Itu. Tadi saya mau masuk tadi itu mau nemanin dia juga si Pangan tadi itu, dia katanya orang Medan, saya orang Medan. Jadi mau saya bilang Medan dia di mana? Ya, orang si borong-borong Bang, orang si borong-borong bukan Medan. Nah, itu si borong-borong ya sesuai lah, si borong-borong tua banyak, babi banyak di situ. Oke. Oke, keturunkan Bang Osean ya. Oke lah ya. Siap semua saudaraku semua ya. Semangat terus. Sekarang hotel-hotel udah langka hotel-hotel di Komal. Ya, perlu kita terus. Assalamualaikum. Bang Juma, semangat terus. Semoga Allah memberi kesehatan dan murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain ditambahkan. Ya, mungkin silakan. Dari Bang Olahraga nih siapa nih? Kok jelek kali mukanya? Oten katanya dia. Ya, muka siapa nih? Waduh, perlu ke Korea untuk operasi plastik. Halo Olahraga. Wah, ini perlu kena salam olahraga dulu nih. Mungkin sambil nyari dulu, ada Abang Aron. Olahraga sih penghujat. Sebab kalau penghujat lebih lucu sama Kores sih. Karena mereka nggak butuh data. Tadi minta naik, dinaikin, diem kayak batu. Ya, ini ada Aron. Halo, selamat malam Bang Aron. Ya, dia lagi mereport, biarkanlah, biar senang dia di atas. Kita sortir. Ya, yang Muslim kalau bisa jangan bikin permintaan ya, soalnya jadi bingung. Hilang. Barusan ku terima dia.
Aduh, ada ini. Ada yang Murtadin dari Syiah. Salam. Belum. Kenapa? Salon. Ya, ini saya mau klarifikasi. Ini saya mau minta klarifikasi ke Gurunda Juma. Iya, saya mau minta klarifikasi. Kebetulan saya dari Berakin News. Saya ingin minta klarifikasi terkait Bang Juma yang membentak dan memarahi Allah. Gimana pendapat Bang Juma? Silakan Bang Juma. Ini ngomong tapi nggak ada bawa data, tiba-tiba ngoceh. Datamu mana? Datanya mana gitu? Oh, saya ada data. Bentar. Saya setel datanya ya. Kalau nggak percaya ya, sabar. Wih, data bisa di setel coy, bukan ditunjukkan. Mantap. Mantap. Datanya di setel. Bisa di setel yang lain nggak? Tolong setel dulu nih otak teman-teman kita. Oke, saya setel dulu ya. Bentar dulu. Ini saya mau nanya sama Bang Juma. Ini terkait dengan sumpahnya Bang Juma. Bang Juma bilang saya bersumpah atas nama saya Nur Alim. Katamu tadi apa sih? Ini bentar dulu, ini sekalian ya. Ya sekalian satu-satu dong. Nah, ini kenapa atas nama Nur Alim bukan atas nama Allah nih Bang Juma? Silakan Bang Juma. Apa sih ini? Bang Juma. Mana kok Bang Juma diam aja ini, aduh, Nggak nyambung. Nyetelnya lama. Besok edit dulu yang bagus. Udah edit baru datang. Ya begitulah kalau ibunya digauli sama kucing, lahirlah anak kayak gitu tadi. Dia itu yang fitnah saya itu, dia bikin Berak News itu, dia fitnah saya terkait dengan dugaan uang palsu. Ya, padahal dia ini lahir dari wanita palsu. Mamanya itu ini orang yang transgender, mamanya lahirlah anaknya lewat belakang. Itu sendirian atau harus combine juga? Kayak gitulah, dia sakit hati gitu loh. Sakit hati dia. Kasihan kali. Setelah dia sadari bahwa ternyata mamanya itu bukan wanita asli, lalu dia lahir dari pantatnya, sakit hati dia. Cari Bang Zuma, bikin fitnah di mana-mana, bikin usaha wisata karena uang palsu kata dia. Sakit hati, makan susah. Iri dengan wisata saya yang setiap hari menghasilkan sampai 3 jutaan per hari. Sakit hati lo. Manusia palsu keluar dari pantat emaknya baru jadi manusia. Siandel loh. Ya mungkin harus dibagi dikit Bang. Ini memang kita harus menyantunin sebagian teman-teman mungkin. Oke, mungkin dari Kang Goreng ada yang mau disampaikan. Dan olahraga kalau nggak ngomong gue turunin ya. Waduh, di toilet. Halo Kang Goreng. Kok banyak yang aneh-aneh orang? Ini kenapa yang aneh-aneh pada naik sih? Ya. Bagi yang muslim mohon ini ya batalin permintaannya karena kita bingung. Kita naikkan yang mau diskusi saja. Dan pastikan sebelum naik untuk diskusi bawa data ya. Jangan kayak